إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat terbesar adalah diberikan kepada kita kesempatan untuk mencari ilmu. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala waktu yang luang, kesehatan untuk meraih ridhanya, untuk mempelajari hidayahnya, mengamalkan serta istiqamah di atas hidayah tersebut. Dan kita bersalawat semoga Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah dalam kelanjutan pembahasan kita di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, kita akan membahas sebuah dosa besar yang berjudul Man'u Fadlil Ma', menahan kelebihan air. Menahan kelebihan air. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Air adalah nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan dari langit ataupun Allah pancarkan dari bumi, di mana tidak ada seorang pun yang sanggup memunculkan air tersebut. Jemaah, dia murni datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun orang menggali sumur ataupun mendapatkan mata air, dia hanya sebatas menemukan, tidak bisa dia memancarkan. Tidak akan ada manusia, makhluk manapun yang sanggup memancarkan air, tidak ada. Menurunkan air dari langit, tidak ada. Seluruhnya hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, karunia dari Allah. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Maka di antara doa yang kita baca setelah turunnya hujan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita telah diberikan hujan dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya, sehingga tidak ada seorang pun dan tidak ada satu pun makhluk yang sanggup menurunkan hujan, yang sanggup memancarkan mata air, tidak ada. Sehingga karunia besar ini jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa adanya air itu bukan kuasa kita, akan tetapi murni kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa
menjadikan dan mengupayakan sebab akan keberadaan dan ketersediaan air. Hanya bisa mengupayakan. Bisa kita upayakan dengan menggali sumur atau melancarkan irigasi sungai atau memompakan air dengan mesin ke rumah-rumah dan seterusnya. Itu hanya sebatas upaya. Adapun sumbernya tidak pernah berasal dari kita. Sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup mengakui bahwa dirinya bisa memancarkan air. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian tinggal di atasnya. Dan Allah jadikan langit sebagai bangunan. Dan Allah turunkan hujan dari langit. Allah turunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarat. Maka dengan sebab air tersebut Allah keluarkan tumbuhan-tumbuhan. Allah keluarkan buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian, kata Allah. Kemudian Allah tutup, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian sesekali menjadikan sekutu bagi Allah, padahal kalian telah mengetahuinya. Ini sebuah bantahan telak, jemaah yang kami muliakan, terhadap orang-orang yang paham, yang tahu bahwa Allah hanya kepada selain Allah, menjadikan tandingan selain Allah. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air. Lalu ketika beribadah membuat sesembahan, sesajen, sedekah laut katanya kepada jin, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tandingan bagi Allah. Mereka tahu Allah yang menurunkan air, Allah yang memancarkan mata air, Allah yang menjadikan dan menciptakan danau, lautan dan seterusnya. Mereka tahu, mereka tidak sanggup memancarkan, tetapi mereka ketika beribadah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah renungan akan tauhid, jemaah yang kami muliakan. Sehingga di dalam ayat yang lain juga, surat Al-Anbiya ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, alam tara awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa tadinya langit dan bumi itu satu, maka kami pisahkan keduanya dan kami jadikan segala sesuatu itu hidup berasal dari air. Dan kami jadikan segala sesuatu itu hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas sekali Allah katakan bahwa air itu sumber kehidupan. Air itu sumber kehidupan. Menjadikan segala sesuatu itu hidup dengan air. Berarti ini sebuah pokok di dalam kehidupan setiap makhluk. Adalah turunnya hujan, adanya air, tersedianya air, sehingga tidak ada orang, tidak ada makhluk manapun yang bisa hidup tanpa air. Kalau seseorang manusia bisa bertahan hidup selama adanya air, bisa jadi dia tidak makan 4 hari, 5 hari, 7 hari, tidak ada masalah. Yang penting tersedianya air. Tetapi berdasarkan penelitian-penelitian yang ada,
1 atau 2 hari atau bahkan 3 hari, sampai 3 hari manusia itu tidak mengkonsumsi air sama sekali, tidak minum, maka dia sudah meninggal. Ini kebiasaannya. Sehingga bisa orang bertahan hidup tanpa makanan, tapi tidak bisa bertahan hidup tanpa air. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatunya hidup dengan adanya air, berarti ketika Allah mengangkat air, di situ mulai terbuka pintu kematian. Pintu kematian. Na'udzubillah. Subhanallah, jamaah yang kami muliakan. Di antara riwayat-riwayat yang kita dapatkan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda munculnya kiamat nanti, akan terjadi kemarau panjang, akan terjadi kekeringan, ya. Sehingga tentunya ini menyulitkan dan menyusahkan seluruh makhluk Allah, manusia, baik orang-orang beriman ataupun orang-orang kafir. Alangkah nikmat yang Allah turunkan hari ini, jamaah yang kami muliakan. Ketika Allah masih memberikan hujan kepada kita, menurunkan hujan di negara kita yang sangat subur, curah hujannya cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun alangkah banyak di antara kita yang justru durhaka. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika menginginkan sebuah ketenangan, mereka meminta ketenangan kepada dewa ratu air katanya. Dengan ombak yang baru-baru meninggal, diterjang ombak. Meminta kemana? Cari ketenangan kepada apa? Katanya ratu air. Ataupun penghuninya. Ataupun yang dikatakan penguasa lautan ketika itu. Na'udzubillah. Bukankah Allah yang menciptakan lautan? Kenapa tidak meminta ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang menciptakan hati. Kenapa justru meminta kepada ketenangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Sebuah kesyirikan dan kedurhakaan. Di saat orang-orang dilanda kekeringan, justru kita yang banyak airnya malah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara renungan yang perlu kita pikirkan. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa kita pungkiri, tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia, ya kita sebagai manusia itu membutuhkan air. Urusannya dunia ataupun akhirat. Urusan duniawi seperti minum, seperti kita memasak, membutuhkan air. Kita menanam, ya, atau bercocok tanam, kemudian kita juga memiliki ternak, kita menjaga kesehatan tubuh, semua dengan air secara duniawi. Adapun secara ukhrawi, dalam ibadah kita butuh air. Kita butuh untuk bersuci, thaharah. Kita butuh untuk menghilangkan najis dari pakaiankah atau dari badan. Kita butuh untuk istinja, ya. Kita butuh untuk mandi junub dan seterusnya. Semua membutuhkan air. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memungkiri keberadaan dan manfaat air tersebut. Sehingga jemaah yang kami muliakan, di antara sedekah yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan kepada beliau, yaitu Sa'ad bin Ubadah pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayyu sadaqati a'jabu ilaik?" Sedekah apa yang paling engkau sukai wahai Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, al-ma', air, kata beliau. Hadis ini dari Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam riwayat yang lain, ya, pertanyaan fa ayyu sadaqati afdal? Seorang bertanya, kalau tidak salah ini juga Sa'ad bin Ubadah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang paling afdal, paling mulia wahai Rasulullah? Qala saqayul ma'. Maka Nabi katakan, memberi minum berupa air, memberikan minuman berupa air. Dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya, fatilka siqayatu ali Sa'din bil Madinah. Itulah yang menjadi latar belakang, menjadi permulaan sehingga
keluarga Sa'ad, jadi Sa'ad ibnu Ubadah dan keturunan-keturunannya itu punya pengairan khusus di kota Madinah, ya, melancarkan irigasi atau pengairan secara khusus, baik kebutuhan untuk konsumsi ataupun kebutuhan untuk ternak ataupun tanaman. Ini dimiliki oleh keluarga Sa'ad di Madinah. Begitu pula jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara sedekah terbesarnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau mewakafkan sumur yang pernah beliau beli dari orang Yahudi, yang mungkin pernah kita bahas dalam majelis di sini juga. Ya. Bahkan dikabarkan sampai hari ini sumur beliau tersebut terjaga. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, ya, dengan perantara-perantara orang-orang yang berkuasa setiap zamannya. Siapapun khalifahnya. Maka mereka seluruhnya menjaga sumurnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beserta dengan kebun kurmanya. Yang ya dalam sebuah athar atau sebuah kalimat yang dijelaskan oleh guru-guru kita bahwa hasil dari sumur dan kebun kurma ini dibagi dua. Yang satunya untuk wakaf seluruh kaum muslimin secara gratis, setengahnya lagi hasilnya itu masuk ke rekeningnya Utsman bin Affan sehingga sampai hari ini masih ada di Arab Saudi tersebut rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan jumlah yang fantastis besar sekali, yang kemudian hasilnya juga dijadikan sebagai sedekah jariyah atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini diantara bukti keikhlasan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga keberkahan dari sedekah mereka sebagai sedekah jariyah yang Allah jaga sudah berapa abad lamanya sampai hari ini, jemaah yang kami muliakan. Sehingga mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka banyak memilih untuk menyedekahkan air. Bersedekah berupa air, baik berupa minuman. Kalau kita lihat jemaah hari yang kami muliakan sampai hari ini pun, ya, kalau kita berjalan-jalan di sekitaran Masjid Nabawi ataupun di Makkah ataupun pergi umrah, itu akan selalu ada orang-orang yang menawarkan air gratis, minuman gratis. Bahkan ya, keran-keran yang ada yang tersebar itu ada air yang bisa diminum. Di beberapa tempat mudah untuk dicari air minum di sana. Ya, di Masjid Nabawi pun atau di Masjidil Haram. Ada keran Zam-Zam dan ada keran air minum biasa, bukan Zam-Zam. Ini kalau yang bisa baca bahasa Arab tahu dia bedanya. Kadang-kadang jemaah kita pergi umroh katanya ngambil air Zam-Zam, padahal di situ tertulis air biasa. Ya, air mineral biasa. Tapi dia bawa pulang bilang ini air Zam-Zam. Ini keliru. Mesti dilihat dulu. Biasa kalau air Zam-Zam tertulis ma'u Zam-Zam, jelas. Ya, tertulis. Ya, sehingga tidak semua keran yang ada di pelataran Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu Zam-Zam semua, enggak. Tapi ada tulisan dan tandanya. Ya, apapun itu jemaah yang kami muliakan, ini diantara upaya mereka di dalam bersedekah air untuk memudahkan adanya air bagi masyarakat yang ingin meminumnya. Bahkan jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali cara-cara atau metode untuk bersedekah air ini. Di antaranya kalau kita lihat proyek-proyeknya orang Arab itu, mereka punya masyru' atau proyek namanya ya, hafrul bi'r, menggali sumur. Dimanapun daerah-daerah, bahkan di Indonesia ini ya, banyak mendapatkan bantuan-bantuan wakaf berupa itu. Kalau mereka tahu kita sedang membutuhkan sumur, membutuhkan air, langsung cepat mereka tanggap ini proyeknya. Ya, maka tidak sulit hari ini alhamdulillah bagi orang-orang yang membutuhkan air, kemudian mereka ya diketahui keadaannya sulit akan air tersebut, maka mudah sekali datang bantuan dan mereka berlomba-lomba. Dan biasanya tipikal orang Arab ini proyek satu orang, mereka nggak patungan, ya, mereka nggak buka donasi, nggak, tapi satu orang yang biar kami yang menghandle, langsung itu rebutan. Ini diantara berlomba-lombanya mereka dalam bersedekah air, masya Allah. Ini sebuah metode dan kecerdasan yang luar biasa dalam bersedekah.
Karena bagaimana tidak jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah sedekah jariyah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Sekiranya air tersebut diminum oleh orang, kemudian mengalirkan, ya, air tersebut mengalirkan sebagai pertumbuhan badan orang yang meminumnya, sebagai gizi baginya, membuat dirinya tetap bertahan hidup. Tentu ini sebuah amal jariah yang mengalir pada setiap darah manusia, setiap tubuh manusia, yang mengalirkan pahalanya untuk orang yang bersedekah tersebut. Ini luar biasa jemaah. Maka ya sangat sering kita dapati, ya, walaupun itu hanya sebatas air mineral, botol ataupun gelas, ya mereka sangat mudah untuk membagi-bagikannya dimanapun, baik berupa ya untuk minuman di hari-hari biasa ataupun di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan luar biasa, lebih sengit lagi saingannya, lebih sengit saingannya. Orang baru masuk ke pelataran Masjid Nabawi itu sudah rebutan, sini tempat saya minumnya, tempat saya berbukanya, tempat saya makannya, rebutan itu. Luar biasa bagaimana mereka menilai dengan sisi kecerdasan mereka untuk sebuah pahala yang terus mengalir. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu. Bahkan untuk hewan sekalipun, Bukankah kita tahu sebuah kisah yang masyhur dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang ya kisah seorang wanita dari Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghufira limra'atin musimah marrat bikalbin ala ra'si rakiyin yalhath. Ya, seorang wanita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal wanita tersebut mumisah, yaitu seorang wanita pezina. Lalu apa sebabnya? Suatu ketika lewat di dekatnya seekor anjing yang sangat kehausan, yalhath. Bahkan periwayat hadis mengatakan kada yaqtuluhul atash. Hampir-hampir kehausan itu membuat mati atau membunuh anjing ini. Hampir mati kehausan. Fanaza'at khuffaha. Maka wanita tersebut mencopot sepatunya. Ya. Kemudian fanaza'at lahu minal ma'. Maka diisilah dengan sepatu tersebut air yang diambil dari sumur. Ya. Lalu diberikan untuk anjing tersebut, faghufira laha bidzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa wanita tersebut dengan sebab itu. Para ulama menyebutkan tentunya ini wanita bertauhid tentunya. Bukan ya mereka yang tidak bertauhid, kaum musyrikin, bukan. Ya. Tetapi dengan ya kesalahan dia berbuat zina sebagai pelacur, namun tetap memelihara tauhid. Ada kesempatan baginya untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dengan sebab ini, bersedekah dengan apa? Dengan air, walaupun kepada binatang, bahkan binatang hina sekalipun. Binatang yang hina sekalipun, anjing. Ya. Kisah yang lain mirip. Seorang lelaki yang mendapati anjing yang kehausan, lalu lelaki tersebut turun ke sumur, ya, turun ke sumur sampai di sumur dicopot sepatunya, diambil air kemudian digigit, sepatu tersebut digigit, kemudian dia berpegangan untuk naik kembali ke sumur. Ya. Jadi dipegangnya apa? Sepatu dengan gigi yang berisi air, ya, sepatu berisi air dipegang dengan gigi, kemudian dia naik kembali dengan tangannya sampai di atas diberikan minuman kepada anjing tersebut. Ditanya oleh sahabat kepada Nabi SAW, apakah seseorang itu dapat pahala ya Rasulullah? Ketika dia memberikan binatang air minum, sedekah kepada binatang, apakah dia dapat pahala? Maka Nabi SAW katakan apa? Likulli kabidan ratbin ajrun. Setiap yang bernyawa yang kau berikan sesuatu, makanan atau minuman atau sedekah, ada pahalanya. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang kalau berpikir cerdas mereka tentang apa yang akan menghidupi dirinya setelah kematian,
Artinya sebuah amalan yang tetap hidup walaupun dirinya telah meninggal, maka diantaranya adalah orang yang menggali sumur atau mengalirkan sungai. Walaupun sumur tersebut airnya nanti dimanfaatkan oleh binatang. Walaupun sumur tersebut airnya mengalir justru ke kebun orang lain, tetap saja itu mengalirkan pahala bagi orang yang menggali sumur tersebut. Walaupun sungai yang dia lancarkan irigasinya, itu irigasi untuk orang lain. Sehingga orang lain yang diuntungkan secara duniawi, namun secara ukhrawi, pahalanya tetap mengalir kepada orang yang melakukan perbuatan ini. Betapa mulianya jamaah yang kami muliakan, sebuah sedekah yang dengan sebab sedekah tersebut, amalnya tetap hidup, orangnya telah wafat. Walaupun telah wafat, orangnya tetap hidup. Di antara sedekah tersebut adalah masalah air. Sehingga jemaah yang kami muliakan, begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Ketika seseorang menahan air, ya, dengan sikap egoismenya, mementingkan dirinya sendiri, sehingga orang lain tidak kebagian air. Jadi dia menahan kelebihan air, sehingga orang lain tidak mendapatkan air. Maka ini sebuah dosa besar. Sebuah dosa besar. Jadi maksud dari menahan kelebihan air jamaah yang kami muliakan adalah ketika seseorang mendapati sumber air, kemudian dia manfaatkan pertama untuk kebutuhan dirinya, minumnya, makannya atau memasaknya, kemudian kebutuhan tanamannya, kebutuhan binatang ternaknya. Masih ada air yang tersisa, dia tahan, dia bahkan menjualnya sampai orang lain tidak mendapatkan air tersebut. Ya, ibarat begini, seseorang yang tinggal di area lereng ataupun di area aliran sungai, ya, anggaplah sungainya kecil ataupun besar, ya, yang lebih realistis itu sungai yang kecil biasanya. Lalu dia buatkan apa? Yang biasanya sungai ini mengalir ke bawah, ada warga, pemukiman warga yang memanfaatkan air yang selalu mengalir ini. Lalu dibendung ini, dibendung, sehingga tertahan, tidak sampai mengalirkan air seperti biasanya. Ini tertahan. Air yang tertahan ini sebenarnya telah melebihi kebutuhan dia. Untuk makan, minumnya selesai, binatangnya, kemudian tanamannya sudah dapat air. Lalu dia alihkan untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti ya, dia jual misalnya, ya, dia jadikan di situ ya, proyek atau bisnis air mineral, ya, air mineral yang kemudian dia pasarkan, dijual, sehingga orang yang tadinya dapat air sekarang tidak dapat air. Beda halnya jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau yang dia gali itu sumur dia sendiri, ya, kemudian orang lain tidak kehausan, orang lain juga sudah sama-sama memiliki kebutuhan, sudah sama-sama terpenuhi kebutuhannya, lalu masih ada sisa, ini baru boleh dijual. Ya. Jadi yang terlarang itu menjual kelebihan air di saat orang lain membutuhkan. Ya, itu terlarang, maka termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in." Dalam surat Al-Mulk ayat ke-30 ayat terakhir. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ya, jelaskan kepada kami, in asbaha ma'ukum ghaura, bagaimana kalau sekiranya air-air kalian itu kering? Bagaimana kalau sekiranya air itu kering sumbernya? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Lalu siapa? Siapa lagi yang akan bisa melancarkan dan mengalirkan air tersebut untuk kalian? Maka tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa adanya air, kecukupan seseorang tentang air itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh orang lain terhalangi dari karunia tersebut. Orang lain tidak boleh terhalangi dari karunia tersebut. Ini milik Allah Subhanahu wa taala.
Maka jemaah yang kami muliakan, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, sebuah hal yang sangat menakjubkan kalau kita lihat dari sumur. Ya, sebuah sumur itu airnya stabil luar biasa. Airnya stabil. Tidak diambil ataupun diambil, airnya biasa segitu-segitu aja. Ya. Tetapi kalau tidak diambil dalam waktu yang lama, dia akan keruh. Airnya kotor. Tapi kalau diambil setiap hari, sering digunakan berapa kubik per hari, banyak, airnya akan tetap sebanyak itu namun bersih. Bersih airnya. Ya, ini sudah hal yang lumrah, masyhur, dikenal oleh masyarakat kita. Air kalau semakin dikuras, dia semakin bersih. Tetapi tidak akan sampai ke mulut sumur, coba lihat. Tidak akan sampai keluar ke mulut sumur, kemudian melebar ke situ. Tidak akan sampai. Ya, kalau yang sampai itu ya air yang salah gali, kayak sumur Lapindo, itu lain lagi. Ya. Itu lumpur, itu musibah, lain cerita, yang menyembur keluar lain cerita. Tapi kalau air secara normalnya, air sumur itu, dia akan sesuai dengan dataran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai terlalu ke atas. Ya. Sehingga membutuhkan alat untuk mengambilnya, menyedotnya, bisa ya kedalaman 5 meter ada air atau bahkan 2 meter ada air. Cuma sampai di situ. Dia tidak akan keluar ke mulut sumur. Ini Masya Allah, ya, di antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda apa? Sisi kebersihan air itu. Semakin diambil dia semakin bersih, Masya Allah. Ya. Maka lebih menakjubkan lagi itu sumur Zam-Zam. Ya. Berapa ribuan kubik, ratusan atau puluhan ribu kubik per hari diambil. Kalau sekiranya jemaah yang kami muliakan, sumur itu tetap memproduksi sebanyak itu setiap saat, maka tenggelamlah kota Makkah. Tenggelam. Tetapi bagaimana Allah menahannya? Hanya dikeluarkan, diproduksi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diambil, baru diproduksi oleh Allah. Diambil, diproduksi lagi. Ini sebuah keajaiban jemaah yang kami muliakan. Kalau dia terproduksi terus setiap saat per detiknya, ya, sebagaimana diambil setiap hari, diproduksi dulu baru diambil, ini tentunya maka akan tenggelam, bahkan ya, Jazirah Arab itu bisa tenggelam dengan sebanyak itu jumlah air yang dihasilkan. Inilah ya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk-makhluknya. Sehingga jemaah yang kami muliakan, jangan sampai justru kita menghalangi manusia, menghalangi tumbuhan, menghalangi binatang-binatang dan makhluk-makhluk yang lainnya untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Datang dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "La tabna'u fadlal ma' litabna'u bihil kala." Jangan sampai kalian menahan kelebihan air lebih dari kebutuhan kalian, jangan ditahan, biarkan dia mengalir. Sehingga kalau kalian tahan, berarti kalian telah menahan tumbuhnya tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Kalian telah menghalangi tumbuhnya mereka. Sehingga jemaah yang kami muliakan, jatah air itu bukan jatah manusia saja, tetapi ada jatah tumbuhan di situ. Dan tumbuhan itu akan menghasilkan buah-buahan, menghasilkan makanan untuk manusia juga, menghasilkan makanan untuk binatang-binatang, yang binatang tersebut pun dimakan dagingnya oleh manusia juga. Ini betapa murahnya Allah, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Sehingga jemaah yang kami muliakan, alangkah hinanya orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tamak dan rakus akan air ini. Dia sudah tercukupi kebutuhan hariannya, untuk keluarganya sudah tercukupi. Lalu kenapa dia bendung? Kemudian orang di bawahnya terhalangi akan air. Ini sebuah kezaliman tentunya. Kalaupun jemaah yang kami muliakan dibendung untuk sebuah kelancaran, ya, misalnya dia dibendung, kemudian warga di bawah itu tetap diberikan akses air ke situ. Jadi dibendung supaya debitnya pas terus, debitnya cukup. Kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga, ini tidak ada masalah.
Yang penting mereka tetap mendapatkan air. Ya, ini mungkin sebuah ide yang bagus. Kenapa? Karena kadang air itu kecil. Ya, air kecil. Jadi warga di bawah nggak dapat. Sehingga dengan dibendung itu debitnya jadi besar. Ketika air kecil, maka sisa kelebihan pun kecil. Tetapi warga di bawah itu telah mendapatkan akses air dari bendungan ini. Ini tidak ada masalah. Ini sebuah gotong royong dan ta'awun, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika mereka terhalangi tidak bisa mendapatkan air sama sekali. Ini dalam kasus sungai. Ya, begitu juga dalam kasus sumur, jemaah yang kami muliakan. Walaupun sumur itu di tanah kita, di tanah yang kita beli, maka jemaah yang kami muliakan, perlu kita sadari, walaupun kita telah membelinya, jangan kita mengira itu kepemilikan kita secara mutlak. Tetapi itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan kita itu hanya nisbi. Kepemilikan sementara, hak pakai bahasanya. Ya, kepemilikan yang tidak abadi. Kita meninggal, berpindahlah kepemilikan kepada ahli waris. Menunjukkan kita tidak punya apa-apa. Karena kita lahir tidak membawa apa-apa, mati pun tidak membawa apa-apa. Ya. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka terancamlah dengan ancaman-ancaman yang sangat banyak. Orang-orang yang bakhil, tamak dan rakus, terutama terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok. Berkaitan dengan kebutuhan yang paling pokok, pertama sekali itu adalah air. Sehingga bisa juga kepada hal-hal yang lainnya yang menjadi kebutuhan pokok, namun seseorang bakhil di dalamnya. Pelit, tidak mau berbagi. Hanya mementingkan diri sendiri, dirinya saja yang kenyang, yang mendapatkan apa yang dia butuhkan, dan dia biarkan orang kelaparan dan kehausan. Subhanallah, ini sebuah kezaliman dan sebuah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 180. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan janganlah sesekali orang-orang yang bakhil, yang pelit itu mengira bahwa apa yang Allah berikan untuk mereka adalah baik untuk mereka. Jangan sampai mereka mengira demikian. Justru apa yang Allah berikan untuk mereka, bal huwa syarrul lahum, itu buruk untuk mereka. Ya, jadi jangan kira banyaknya harta itu selalu baik, enggak. Justru harta yang dia kumpulkan karena bakhil, karena pelit, bal huwa syarrul lahum, itu buruk untuk mereka. Bagaimana buruk keadaannya? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Pada hari kiamat akan digantungkan di leher mereka, akan dikalungkan di leher mereka apa yang mereka bakhilkan, apa yang mereka pelitkan ketika hidup di dunia ini. Sehingga ketika mereka belit akan adanya air atau makanan-makanan yang lain yang berupa kebutuhan pokok dan yang lain-lainnya, mereka bakhil. Sanggupkah nanti ketika di hari kiamat akan dikalungkan itu yang akan memberatkan ketika orang-orang berlari menuju Allah di mahsyarnya untuk hisabnya, sedangkan ia tergopoh-gopoh, tak sanggup berdiri karena di lehernya digantungkan air misalnya, digantungkan makanan-makanan pokok, digantungkan hal-hal yang mereka bakhilkan ketika hidup di dunia. Ini sebuah kerugian dan sebuah derita yang berkepanjangan nanti di hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ard. Ketahuilah, kekayaan di bumi dan di langit ini semuanya milik Allah, milik Allah. Adapun yang kita nikmati hari ini hanya kepemilikan nisbi yang kita jelaskan tadi. Pada hakikatnya semua milik Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah sangat amat mengetahui, Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man mana'a fadla ma'ihi wa fadla kala'ihi mana'ahu Allahu fadlahu yaumal qiyamah. Siapapun yang menahan kelebihan airnya dan kelebihan makanan-makanannya sehingga dia tidak berbagi kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan kemuliaan untuk orang tersebut pada hari kiamat. Akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan ampunannya, kasih sayang Allah di hari kiamat. Allah tahan untuk orang ini. Ini sebuah ancaman yang luar biasa jemaah yang kami muliakan, yang tidak terbayangkan bagi kita. Betapa kita kehausan menanti giliran mahsyar, menanti peradilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tahan kemuliaan untuk kita. Allah tahan karunia-Nya untuk kita. Betapa meruginya kita. Ya, sebuah azab tentunya. Sebuah siksaan datang dari Allah Subhanahu wa taala itu terjadi dengan sebab ulah dan perbuatan kita di muka bumi ini. Maka jemaah yang kami muliakan, Islam adalah agama yang menebarkan rahmatan lil alamin. Itu ketika ajarannya diamalkan. Maka di antara ajaran Islam itu berbagi. Ajaran Islam mengajarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada manusia, kepada hewan dan tumbuhan saja diajarkan dalam Islam agar kita berbuat baik. Di antaranya masalah air ini jemaah yang muliakan. Begini ajaran Islam. Ya, bagaimana mungkin Islam dituduhkan sebagai agama yang membawa radikalisme, membawa terorisme? Takkan mungkin jemaah. Agama Islam justru mengajarkan kita berkasih sayang. Bahkan diancam orang-orang yang zalim seperti ini, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Menunjukkan bahwa agama kita agama Islam yang apabila seseorang mengamalkannya berarti dia ikut di dalam merasakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ikut menebarkan rahmat tersebut untuk seluruh alam. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan dan kemuliaan Islam yang tidak didapati dalam ajaran agama lain. Ya. Bahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini penuh dengan hikmah yang luar biasa. Di antaranya tadi kita jelaskan, di antara sebab-sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang adalah ketika orang tersebut memudahkan makhluk Allah yang lainnya. Apalagi memudahkan manusia. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong seseorang nanti di hari kiamat selama ketika di dunia dia menolong saudaranya. Bahkan secara umum hadis ini disebutkan, Allah akan menolong seseorang selama orang tersebut menolong saudaranya, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebuah janji dari Allah, tetapi dengan syarat ketika orang tersebut menolong orang lain, menolong makhluk yang lainnya. Sehingga begitu pula ancaman datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini hadis yang permulaannya itu mirip-mirip. Ada 3 lagi golongan. Kalau dulu golongan-golongan pernah kita bahas tentang orang yang musbil, isbal, orang yang mannan, memberi sering menyebut pemberian dan seterusnya. Sekarang ada 3 golongan lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ancaman yang sama, yaitu apa? La yukallimuhumullah. Allah tidak ajak bicara orang ini nanti. Wala yanzuru ilaihim. Allah tidak melihat kepada orang ini. Wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan orang ini. Walahum adzabun alim, dan orang ini mendapatkan azab yang perih dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Pertama, rajulun ala fadli ma'in bifalatin yamna'hu ibnas sabil. Seseorang, ya walaupun dikatakan rajulun di sini jemaah, walaupun secara bahasa artinya laki-laki, tetapi dalam sighah
kaidah usul fiqh, ya, bahwa sebutan laki-laki ya, itu bukan terkhusus untuk laki-laki saja, enggak. Tetapi umum maknanya baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun kalimat yang menunjukkan ta'nits muannas perempuan, maka betul itu khusus untuk perempuan, tidak termasuk di dalamnya laki-laki. Sama seperti kita ya, dalam berbahasa Indonesia, seluruh mahasiswa harus hadir di kampus. Apakah yang laki-laki saja? Tidak, termasuk di dalamnya mahasiswi juga, perempuan juga. Maka sebutan berupa kalimat mudzakkar rajulun di sini laki-laki itu tidak terkhusus untuk laki-laki saja, tetapi juga termasuk di dalamnya wanita. Atau kita terjemahkan seseorang lah. Ala fadli ma'in, seseorang yang memiliki kelebihan air, baik berupa sumur ya. Lalu sumur tersebut bifalatin, ada di dekat jalan, di sekitar jalan. Yamnahu banas sabil, tapi dia kunci, dia tutup, tidak boleh meminum ya, bahkan orang yang dalam perjalanan, Ibnu Sabil ya, orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan sehingga tidak bisa untuk meminum air yang ada di sumur itu, maka ini orang pertama. Artinya dia mencegah kelebihan air agar tidak dikonsumsi oleh orang lain secara umum. Maka orang itu mendapatkan 4 azab tersebut yang kita sebutkan tadi. Golongan yang kedua, warajulun baya'a imaman la yubayi'hu illa lid-dunya fa in a'tahu minha wafiya lahu wa illam yu'tihi minha lam yafi lahu. Seseorang yang berbaiat kepada pemimpin hanya dalam urusan duniawi saja. Kalau pemimpinnya memenuhi kebutuhannya, urusan kehendak keinginannya, maka dia setia kepada pemimpinnya. Tapi kalau pemimpinnya tidak memenuhi kehendaknya, tidak lapeh kehendak, dia tidak setia dengan pemimpinnya. Sehingga dia berdemo, dia memberontak dan seterusnya. Dia mencaci maki, menghina pemimpinnya di media sosial dan seterusnya. Ini diantaranya. Golongan kedua. Kalau keinginannya dipenuhi oleh pemimpin, dia setia. Tapi kalau keinginannya tidak terpenuhi oleh pemimpinnya, maka dia tidak setia, memberontak dan seterusnya. Hati-hati jemaah yang kami muliakan. Wa rajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'da al-'asri fahalafa lahu billahi la akhadhtuha bikadza wa kadza fasaddaqahu wa huwa 'ala ghairi dzalik. Golongan ketiga yang mendapatkan 4 azab tadi, yaitu seseorang yang menjual barang dagangannya. Dia disebutkan di sini ba'dal asr, setelah salat asar. Ini sebuah ungkapan waktu yang khusus tetapi maknanya umum. Dia menjual barang dagangannya, fahalafa lahu billah, lalu dia bersumpah kepada Allah, la akhadtuha bikadza wa kadza. Dia sumpah modalnya itu begini, segini ini modalnya saya ambil. Fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dzalik. Maka pembelinya mempercayai padahal omongan dia tentang modal tadi dusta. Ini banyak orang Pak yang melariskan barang dagangan dengan menyebutkan modal padahal bohong. Modal tak sampai nak tu dah. Mungkin buat jualnya tu dah. Modalnya kau segi ambil untung tipis. Jemaah yang kami muliakan, kita di dalam berjual beli tidak ada syarat untuk menyebutkan modal. Tidak ada syaratnya menyebutkan modal. Berapapun mau kita jual, selagi ada taradi, ridho antara kedua belah pihak, selesai, tidak ada urusan, sah. Tetapi yang jadi masalah ketika kita menyebutkan sesuatu padahal dusta, bohong, artinya melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu, maka ini menjadi haram. Ya, yang kita jual menjadi haram, kita pun mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala seperti yang di awal kita sebutkan, 4 azab yang itu sangat menyakitkan. Ya. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa zada al-Bukhari, dalam hadis ini ya ditambahkan lafaznya oleh Imam Al-Bukhari, wa rajulun mana'a fadla ma'ihi fa yaqulu Allah al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Allah Subhanahu wa taala
mengatakan kepada orang yang menahan kelebihan air tadi. Orang yang menahan kelebihan air sehingga kelebihannya tidak sampai dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan oleh binatang ataupun tanaman. Allah katakan kepada orang ini pada hari kiamat, al-yawma amna'uka fadli. Hari ini aku tahan karuniaku untukmu. Aku cegah karunia rahmatku untukmu, kata Allah. Kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak. Sebagaimana di dunia dahulu engkau telah menahan sebuah karunia yang padahal bukanlah dari hasil kerja tanganmu. Padahal karunia Allah berupa air itu bukan hasil kerja tangan kita. Dia murni rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengupayakan tergalinya sumur, itu bukan berarti kita yang memancarkan sebagaimana di muqaddimah tadi kita jelaskan. Ya. Jadi di sini kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak. Sebagaimana engkau telah melahan sebuah karunia, sebuah kelebihan yang padahal itu tidak bersumber dari tanganmu, dari kedua tanganmu. Maka hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku cegah, aku tahan pula karunia dan rahmatku untukmu. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara dalil-dalil yang sahih ya tentang orang-orang yang mendapatkan ancaman berat. Ya, walaupun mungkin seseorang mengira ini masalah yang sepele, tetapi padahal tidak, jemaah. Ya, masalah kebakhilan, kerakusan itu bukan masalah ringan. Dia telah menzalimi hak orang lain yang padahal di hari kiamat nanti seseorang akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang dia miliki. Jangan sampai ada hak orang lain yang tertahan gara-gara sikap dan ulah kita, jemaah yang kami muliakan. Ya. Sehingga ini sebuah renungan untuk kita semuanya tentang perihal kelebihan harta juga. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya kelapangan rezeki. Diberi kelapangan harta, bukan cuma air. Tetapi ada hal-hal yang lain yang berupa kebutuhan manusia. Justru disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang wajib kita keluarkan berupa zakat yang babnya sudah pernah kita bahas. Dan ada hal-hal yang mesti kita tidak menahannya berupa hak orang lain dengan sedekah. Ya. Walaupun kita yang telah mengusahakan harta tersebut, jemaah, perlu kita ketahui kita hanya mengupayakan sebab terkumpulnya harta, bukan kita yang mendatangkan harta, tapi hanya berupaya untuk mencari sebab akan adanya harta. Ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Humazah, ya, Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang humazah dan lumazah. Siapa mereka? Allah katakan, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang mengumpul-ngumpulkan harta lalu dihitung-hitung. Dia kumpulkan harta, dihitung-hitung. Ya, artinya dia tahan kelebihan hartanya. Banyak memang dihitung setiap hari. Berapa tambahnya hari ini dihitung lagi. Berapa tambahnya hari ini dihitung lagi. Pengeluarannya berapa? Kalau bisa pengeluaran ditahan. Ya, keuntungan sebesar-besarnya, namun pengeluaran sekecil-kecilnya. Nah, bahasa awaknya sampili karyang, Pak. Sampili balapi. Nah, ya, menginginkan keuntungan sebesar-besarnya, namun pengeluaran sekecil-kecilnya. Na'udzubillah. Bahkan untuk diri sendiri pun pelit, Pak. Ya, kawan untuk makan tu biarlah tahu tempe salah. Penting pitih banyak atau rencak. Rumah kadang mewah. Tapi kalau untuk diri sendiri kesehatan, biarlah bapai-pai. Ya, beko sakit habis pitih untuk mbayu be. Habis pitih untuk beli ube. Kian kemari masuk rumah keluar rumah sakit, habis je pitih saja. Ya, bahkan untuk diri sendiri pelit. Hanya dikumpul-kumpul, ditabung-tabung. Dan subhanallah jamaah yang kami muliakan, yang lebih mengherankan dan mencengangkan lagi,
Ketika sebuah lembaga, masjid atau yang seterusnya, indak pitihinyo kumpul-kumpulnya, Pak. Bukan uang dia, tapi uang jamaah yang dikumpulkan dari kotak infak, masjid-masjid umum, tapi untuk dikeluarkan itu luar biasa beratnya. Pembangunan setelah selesai, tidak ada yang akan dibangun. Setiap Jumat diumumkan, saldo kas masjid kita 80 juta, 100 juta, dan seterusnya. Diumumkan setiap Jumat. Gunanya, Pak. Hanya untuk kebanggaan saja. Oh, inilah ya, prestasi pengurus, katanya. Pitih banyak dalam masa periode awal. Malah dibanggakan. Padahal tidak pitihnya harusnya banggakan lah. Bukan uang dia banggakan. Seharusnya kelebihan uang tadi, Pak, ya kita sudah memiliki kelebihan, tidak ada pembangunan, ya kebutuhan untuk air sudah dibayarkan, kebutuhan untuk listrik sudah dibayarkan, kebutuhan yang sudah dibayarkan. Sekarang saatnya keuangan itu kita salurkan, Pak. Untuk siapa? Banyak warga miskin di sekitar masjid kita. Ya, salurkan ke mereka. Kemudian untuk ilmu, beri fasilitas kepada para pelajar, penuntut ilmu untuk belajar, baik diadakan di masjid atau mereka diberikan beasiswa untuk ke tempat-tempat lain sebagai penerus untuk generasi, ya, untuk generasi muda kita agar mereka melanjutkan perjuangan Islam ini. Diberikan santunan untuk mereka, ya. Jemaah yang kami muliakan, jangan sampai justru kita menahan kelebihan yang ada, justru menghalangi orang lain sehingga terhalangi dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita banggakan dengan menghitung-hitungnya? Alladzi jama'a malau wa 'addadah. Begitu pula dengan uang yang kita miliki, harta yang kita miliki, salurkan segera. Subhanallah, Masya Allah, jemaah yang kami muliakan. Justru ini sebuah realita. Ibarat sumur tadi, Pak. Semakin dikuras airnya, semakin bersih. Dan tidak berkurang jatahnya. Luar biasa. Begitu pula seseorang yang apabila dia mengeluarkan hartanya, rajin dia bersedekah, tapi tidak bisa habis. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya, antara orang menyebutkan keajaiban sedekah ini dia. Dia semakin banyak bersedekah, tapi uangnya tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Bahkan muncul lagi dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Datang dalam perusahaannya klien-klien baru yang mengantarkan uang yang sebelumnya tidak terencanakan. Luar biasa. Ya. Bahkan sebuah kisah yang cukup menakjubkan, orang yang memiliki tanaman saja, Pak. Punya mangga. Mangga ini dia katakan luar biasa. Ya. Tidak berhenti berbuah, katanya. Luar biasa. Tidak berhenti berbuah. Dengan polosnya dia katakan, ya, Anda hadir hari ini, buahnya jatuh yang matang. Anda bisa makan. Ini tidak pernah berhenti berubah, sepanjang tahun tidak pernah berhenti. Apa rahasianya? Oh, tidak tahu saya, katanya. Tapi bagaimana keadaannya? Ya, saya tidak pernah melarang orang memetiknya. Siapapun yang lewat dipetik. Ternyata dilihat, pohon mangganya berseberangan dengan jalan. Sebagian ke arah rumahnya, sebagian ke jalan. Ada anak-anak yang ngambil, orang yang lewat ambil, dia biarkan. Dibiarkan saja. Tidak pernah ditegur, tidak pernah dilarang. Oh, inilah rahasianya ternyata. Ya, karena jemaah yang kami muliakan, ya, Allah sudah jatahkan. Rezeki itu sudah Allah jatahkan. Bisa jadi lewat tanaman yang kita tanam, jadi rezeki untuk orang lain. Itu jatah untuk dia. Jangan kita mengira apa yang kita tanam, apa yang kita upayakan semuanya untuk kita. Tidak. Ya. Justru di antara orang-orang yang banyak kehilangan uang, kehilangan harta, justru diambil oleh orang lain. Itu hak dia mungkin, itu jatahnya dia, dan kita sudah kelebihan jatah. Bisa jadi. Karena jatah kita sudah pas. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam. Sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan kadar takdirnya berapa. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, demikian ya pembahasan kita tentang dosa besar berupa menghalangi kelebihan air. Lanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana hukumnya dengan orang atau pengusaha yang menahan atau menyimpan stok kebutuhan pokok, seperti menyimpan minyak atau beras? Apakah perilaku ini atau perilaku itu juga sama dosanya dengan orang menahan kelebihan air? Nah, ini dalam ilmu fiqih namanya ihtikar, ya, namanya ihtikar, yaitu menimbun barang. Nah, maka Nabi SAW bersabda, la yahtakir illa khati. Tidak ada orang yang menimbun barang melainkan dia berdosa dengan itu. Ya, dia berdosa dengan perbuatannya menimbun barang. Artinya dia ketika barang pokok murah diborong, ditahan dulu. Nanti kalau sudah mahal harganya baru dia jual, keluarkan satu persatu. Ini orang menimbun biasanya. Ya, bisa jadi ya, kelangkaan minyak goreng, ya, mahalnya harga minyak goreng ini dengan sebab perilaku orang-orang atau perusahaan-perusahaan tertentu. Bisa jadi. Ya. Sehingga mereka mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat miskin. Ini yang terjadi, kezaliman. Maka ini bagian dari dosa besar juga. Ya. Untuk kebutuhan air saja boleh dikatakan air ini rata-rata gratis, Pak. Ya. Untuk itu saja jadi dosa besar, apalagi dalam perkara ihtikar kebutuhan-kebutuhan pokok yang setiap hari orang beli, yang setiap hari orang butuh. Ya. Warga kita paham tidak butuh yang gratis. Ya, kalau ada gratis, alhamdulillah. Kalau tidak, mereka akan berusaha mengupayakan. Yang penting terjangkau, itu bahasa mereka, terjangkau. Tapi kalau sudah tak terjangkau, lihat jemaah yang kemuliaan, betapa dahsyatnya keadaan ekonomi masyarakat. Ya, dia cuma pedagang gorengan. Ketika minyak goreng naik harga luar biasa sampai 40.000 ya, untuk 2 liternya, ya 1 liternya 25.000 sampai segitu harganya. Yang tadinya 1 liter itu cuma 10.000, naik menjadi 25.000, luar biasa. Ini kerakusan dan ketamakan orang yang melakukan perbuatan ihtikar tadi, menimbun barang. Ini tentunya dosa besar yang tidak diragukan lagi. Jamaah yang kami mencintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketamakan seperti ini, wallahi dia tidak akan pernah menambah jatah rezeki kita, tidak akan pernah menambah itu. Yang bertambah hanya jatah dosa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jatah rezeki telah Allah jelaskan, telah Allah tetapkan dengan takdirnya. Walaupun dia merasa, oh lebih banyak untung gini, ya, sedang mahal, awak punya banyak keluarkan, ya, seakan-akan dia punya dapat banyak keuntungan, padahal sama sekali tidak, hilang begitu saja, habis begitu saja tanpa terasa, tidak terasa sedikit pun, ya. Pitih tadi lebih banyak tapi tidak tahu pai kama, tidak tahu kama apa pitih. Ini diantara hal yang menjadikan bahwa jemaah yang kami muliakan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah hitungan logika dan matematik seseorang, tidak, tetapi bagian dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah kami, petani saat musim kemarau mencari air dari kampung sebelah. Karena di sini tidak ada sungai atau mata air. Terkadang petani harus bermalam untuk menjaga aliran air agar masuk ke sawahnya. Namun terkadang ada orang yang mengalihkan aliran air yang sudah diusahakan tadi ke sawah mereka. Apakah itu termasuk dalam dosa menahan air atau jenis dosa mencuri? Dua-duanya tentu jemaah. Ya, dia termasuk bagian dari dosa menahan air. Ya. Sehingga jemaah yang kami muliakan, ya, bagi kita yang punya kelebihan harta, ya, daerah-daerah seperti ini mesti menjadi perhatian kita. Ya, bikin sebuah sistem drainase atau irigasi yang baik, ya, dengan proyek kita agar air ini bisa mengalir terbagi rapi dengan kebutuhan masyarakat ketika itu. Walaupun satu kampung ini tidak ada sumber airnya, kita bisa alirkan dari kampung yang lain. Nah, ini diantara amal yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sab'atun yajri ajruha lil 'abdi wa ba'da mautihi wa huwa fi qabrih.
Di antara amalan yang tetap mengalir pahalanya walaupun orang yang telah meninggal, walaupun orang yang telah berada dalam kubur, namun amalan tetap hidup. Di antaranya ini, au ajra nahran, orang yang mengalirkan sungai atau irigasi, maka upayakan demikian. Ya, ataupun dalam kasus yang ditanyakan di sini, ketika ada orang yang mengalihkan irigasi, ya, kok dapat kainyo saya iya ndaknya, akoknya pak, rakus tamak, ini termasuk tadi, ya, menahan kelebihan air sehingga orang lain terhalangi dapat mendapatkan air, ini termasuk ke dalam dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seseorang pedagang tiba-tiba menaikkan harga dagangan pada saat keadaan darurat, seperti saat ada bencana alam? Apakah ini kezaliman? Barakallahu fiikum. Tentu jemaah yang kami muliakan, ya. Secara hukum asalnya Nabi SAW katakan, rahimallahu mura'an samaha idza ba'a, ya, wa samaha idza ishtara, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang memudahkan ketika berjualan dan memudahkan ketika membeli. Artinya ketika posisinya sebagai pedagang, dia memudahkan orang lain, ya. Samhan idza ba'a. Ketika dia berjualan, dia memudahkan pembelinya dengan harga yang stabil, harga normal, atau bahkan dia kurangi harganya untuk membantu orang lain. Ini cara mereka bersedekah. Ya, bahkan di bawah harga modal. Kalau dilihat orang yang berbelanja ini, orang membeli ini sangat kebutuhan dan dia tahu latar belakang ini dari keluarga miskin, bahkan dia jual di bawah harga modal. Ini bagian orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam hadis samhan idza ba'a. Begitu juga sebagai pembeli, samhan idza ishtara. Kalau kita tahu bahwa pedagang ini adalah orang miskin, pedagang itu adalah rakyat yang sulit, yang susah, maka kita sebagai pembeli yang diberi oleh Allah kelebihan rezeki, kita lebihkan uang dia. Jangan ditawar, tapi justru seharusnya kita lebihkan. Ya, kita lebihkan sebagai nilai sedekah. Memang dia tidak meminta-minta, Pak. Tapi saat kita memberi kelebihan itu luar biasa bahagianya mereka. Ya, bahkan kurir saja Pak, yang datang ke rumah kita, berapa ongkos kirimnya? 20.000, kita keluarkan 50.000, sisanya ambil untuk antum. Masya Allah, luar biasa bahagianya mereka. Ya, ini di antara orang yang samhan idza ishtara, ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya jemaah yang kami muliakan. Adapun sebaliknya, kalau orang yang ternyata mengambil kesempatan di dalam kesempitan, tentunya ini sebuah, ya, kezaliman. Kezaliman. Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya dalam sebuah hadis, siapa yang menyulitkan seseorang, maka Allah akan sulitkan urusannya nanti di hari kiamat. Sama seperti ini. Dalam keadaan bencana alam, tiba-tiba dia menaikkan harga barang yang sudah dia miliki, dia stok atau dia kumpulkan atau bahkan dia timbun. Ketika bencana dia jual dengan harga yang mahal. Ini bagian dari kezaliman juga jemaah yang dimuliakan. Baik. Melihat keadaan sekarang di negeri kami yang kami amati, terkadang air hujan yang memenuhi sawah, banda dan kolam begitu cepat menghilang dan mengering. Kalau dulu biasanya bisa bertahan untuk dunia pertanian berhari-hari dan berpekan-pekan. Apakah itu salah satu tanda negeri ini tak lagi mendapat berkah Allah? Barakallahu fikum. Ya, Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Memang di antara keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarak, air yang Allah turunkan dari langit itu ada sebuah keberkahan. Sehingga ketika Allah turunkan, berarti Allah telah menurunkan berkahnya. Nah, dan ciri-ciri berkah itu disebutkan oleh para ulama, kathratul khairi wa dawamuhu. Banyaknya kebaikan dan menetap kebaikan tersebut. Menetap, ini ciri-ciri berkah. Jadi kalau sebuah kebaikan itu datang tapi tidak menetap seperti yang kita jelaskan tadi, pitih banyak masuk tapi tidak tahu kemapainya, berarti tidak menetap. Maka ini bisa jadi sebagai ciri-ciri berkah. Maka kita sampaikan sebatas kemungkinan dan ciri-ciri, bukan memastikan. Karena ini perkara gaib, tidak bisa kita pastikan pasti Allah tidak berkah. Ini perkara gaib dan kita keliru kalau memastikannya. Tetapi kalau kita mengatakan ini indikasi atau ciri-ciri,
atau ya kemungkinan, maka ini dibolehkan. Maka bisa kita katakan di sini ini mungkin salah satu jauhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal-hal yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dalam ya hadis-hadis yang sangat banyak, di antaranya Nabi katakan, wala mana'u zakata illa habasa anhumul matar. Allah Subhanahu wa taala akan menahan turunnya hujan kepada kaum suatu umat atau umat yang tidak membayar zakat. Apabila sebuah kaum yang masyarakatnya tidak membayar zakat, maka Allah larang, Allah halangi apa? Turunnya hujan untuk mereka. Ini di antaranya. Bisa jadi masyarakat setempat tidak bayar zakat. Ya, sehingga pada saat-saat normal orang lain mendapatkan air, bisa airnya bertahan di sawahnya, tapi kita tidak. Bisa jadi padi yang kita panen ini tidak pernah dikeluarkan zakat zuru'nya, zakat thimar, zakat pertaniannya. Ya, tidak pernah dikeluarkan zakat hasil pertaniannya. Dia sudah panen misalnya ya berapa 600 kilo misalnya, ini di antara pendapat yang menyebutkan ya 600 kilo kalau tidak salah ya. 600 kilo ke atas sudah wajib dia keluarkan zakatnya. Kapan? Setiap kali panen. Ya, berapa zakat yang dia keluarkan? Kalau air yang dia pakai itu air yang tidak dia usahakan, makanya dia harus keluarkan berapa? 10%. 10%. Tetapi kalau air yang dia pakai adalah air hasil usaha dia, dengan listriknya kah atau dengan pompa airnya, maka dia keluarkan 5% dari nilai panennya tadi. Nah, ini yang banyak dilupakan masyarakat hari ini jemaah. Sehingga banyak padi-padi yang kekeringan ataupun sudah dituruni hujan tapi tidak bertahan airnya. Allahu a'lam, ini mungkin bagian dari hilangnya keberkahan tersebut. Allahu a'lam. 3 menit lagi ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Ada pedagang yang memberi zakat harta atau zakat mal dengan syarat, aku kasih zakat kepadamu, tapi kamu harus belanjakan uang itu di warungku. Gimana itu hukumnya Ustaz? Itu haram, enggak boleh. Ya, ini ya tentunya bagian dari hilah. Di antara hilahnya orang-orang Yahudi. Ya, bagaimana orang Yahudi, sifat mereka pernah mungkin kita ceritakan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ikan di hari Sabtu. Oke, kalau begitu kami tak cari ikan di hari Sabtu, tapi pasang jaringnya hari Jumat, panennya hari Ahad. Kan hari Sabtu kami tidak ngapa-ngapain. Itu caranya, hilah. Bagaimana mereka tetap ambil ikan di hari Sabtu? Kan jaring terpasang Jumat, di hari Sabtu kan tetap terpasang. Ya. Mereka hanya bikin apa? Hilah. Hilah ini bahasa lainnya licik, strategi licik. Strategi licik. Ini gaya-gaya orang Yahudi. Maka kita katakan demikian tadi, orang yang mengeluarkan zakat untuk seseorang, kemudian diberi syarat, kamu harus belanjakan uang ini ke warungku, maka ini strategi liciknya dia untuk keuntungan pribadinya, Ini sebuah akad yang sangat cacat. Jangankan itu jemaah, dipermasalahkan oleh para ulama. Ketika seseorang mengumpulkan donasi yang biasa ya tersebar itu sedekah Jumat. Tapi hasil donasi ini dia belanjakan di warung makannya dia, ya, untuk kemudian dibagi-bagikan ke masyarakat. Tapi dia pengumpul donasi. Ini kan cacat dia dalam akadnya. Dia pengumpul donasi karena dia memiliki warung yang akhirnya donasi itu dibelikan ke warungnya dia untuk belanja makanan, belanja nasi bungkus. Walaupun nasi bungkus ini akhirnya nanti dibagi-bagikan kepada masyarakat. Tapi yang jadi masalah di sini, ketika dia mengumpulkan donasi, kenapa belanjanya ke dia juga? Jangan-jangan ini liciknya untuk melariskan dagangan dia melalui perantara donasi. Hati-hati. Ini diantara hal-hal yang dipermasalahkan para ulama. Ya. Jadi kalaupun kita mengumpulkan donasi, mesti profesional dalam mengeluarkannya. Ya. Bukan untuk diri kita, walaupun kita jual, enggak. Tetapi ya profesional saja. Ya. Sebaiknya jangan beli apa yang kita jual.
dengan donasi yang kita kumpulkan untuk mencegah terjadinya gharar tadi, ketidakjelasan akadnya tadi. Maka belanja ke tempat yang lain. Ya, walaupun barangnya kita juga jual, kita juga punya, sebaiknya jangan beli karena kita bagian dari orang yang mengumpulkan donasi. Baik. Mohon satu pertanyaan, apa ini? Assalamualaikum Ustaz, maaf di luar tema. Harusnya ini anak tanyakan Kamis kemarin di kajian Ustaz Elvis Syam. Nah, seharusnya juga ditanyakan ke Ustaz Elvis Syam, jangan kana ya. Ya, pada pembahasan tentang khiyar. Semoga tidak apa-apa Ustaz. Saya membeli sebuah barang dari fulanah dengan harga 120.000. Kemudian si B ingin membeli barang yang sama dengan yang saya beli, maka B pun mendatangi fulanah. Ya. Kemudian fulanah menjual kepada B dengan harga 80.000. B bertanya, bukannya 120.000 karena A membeli kepada kamu 120.000. Fulanah menjawab, enggak apa-apa. Manga orang kayo kadisanangan bana. Apakah saya boleh melakukan khiyar karena perbedaan harga tadi Ustaz? Apakah boleh saya tidak ridha dijual dengan cara seperti itu? Barakallahu fikum. Allahu alam. Sebaiknya tanyakan kepada beliau. Karena beliau yang membahas, insyaallah beliau akan berulang ke sini ya, mungkin di hari Ahad pekan keempat nanti insyaallah ya. Ya ini tentunya ya ranah beliau dan tentu secara adabnya kita tanyakan kepada beliau yang menjelaskan itu. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Jemaah yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa-dosa besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.